Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk halo sobat mahasiswa, kembali lagi dengan saya Wahda Bella Teh Hidayat. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu terkait berita yang sedang beredar bahwa akan terancamnya perekonomian di Indonesia pada tahun 2023. Video yang saya buat ini bertujuan untuk menyelesaikan ulangan akhir semester, yakni dari matkul ekonomi makro yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bu Cynthia Anissa, RP SPD MPDE. Sebenarnya, ancaman perekonomian di Indonesia yang akan terjadi pada tahun 2023 yaitu salah satunya resesi ekonomi. Jadi, di salah satu keterangannya dalam jumpa pers beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan bahwa pada tahun 2023, Indonesia harus bersiap menghadapi gelombang resesi ekonomi. Topik ini menjadi hangat diperbincangkan karena suatu isu yang sangat sensitif akan sangat berdampak bagi perekonomian negara, apalagi perekonomian masyarakat. Pada dasarnya, resesi ekonomi adalah kondisi saat perekonomian negara tengah memburuk. Dikutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan, resesi terlihat dari produk domestik bruto atau PDB negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Islam Riau, bahwa Profesor Dr. Haji D. Trikarya SEMA, bahwa sebenarnya di penghujung tahun 2022 Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi tersebut. Sebenarnya saat ini Indonesia sudah mulai merasakan resesi ekonomi, ditandai dengan PHK besar-besaran terhadap karyawan salah satu e-commerce di tanah air. Berarti secara tidak langsung PHK karyawan tersebut disebabkan dari daya beli masyarakat saat ini yang sudah menurun. Ditambah lagi dengan harga bahan bakar minyak yang naik menjadi faktor yang mendasari masyarakat untuk lebih baik berhemat dan menyimpan uang mereka ketimbang membeli kebutuhan yang tidak terlalu penting, ujar Detri. Detri juga mengatakan faktor paling besar yang menyebabkan Indonesia tidak bisa menggelakkan resesi ekonomi 2023 mendatang adalah distribusi barang dan jasa yang ada di masyarakat, serta kekuatan uang seperti baru-baru ini fenomena nilai mata uang euro turun hampir sama dengan dolar, atau bahkan terkadang nilai dolar justru lebih tinggi daripada euro. Selain beberapa kendala tersebut, terjadinya perang dingin di beberapa negara seperti antara Rusia dan Ukraina juga membuat perekonomian dunia tidak stabil dan akan berdampak pada semakin secepat negara lainnya, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia yang merasakan dampak dari resesi ekonomi. Dampak yang dirasakan oleh Indonesia terhadap gelombang resesi ekonomi diantaranya, yang pertama, akan muncul kesenjangan antara orang kaya dan miskin serta akan semakin terasa. Yang kedua, jumlah angka pengangguran yang kian meningkat sehingga pemerintah dituntut untuk menemukan solusi agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja kembali. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah semakin besar karena pembangunan harus terus dilakukan, sehingga salah satu langkah taktisnya adalah pemerintah harus menambah utang untuk mengakomodir biaya pembangunan tersebut. Dan yang terakhir, bagi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi, maka akan banyak pelaku usaha yang menerapkan kebijakan PHK kepada para pekerjanya. Dari sisi terkecil seperti masyarakat, disampaikannya langkah-langkah pencegahan yang dapat masyarakat lakukan agar tidak terlalu merasakan dampak dari resesi ekonomi, dimulai dengan mendata masyarakat miskin dan kurang mampu yang ada di lingkungan RT dan RW. Setelah melakukan pendataan, maka masyarakat yang dirasa mampu dapat memberikan sumbangan ataupun dana swadaya yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu tersebut secara reguler dan tentunya harus tepat sasaran.
Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebutkan ada 3 strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi 2023. Strategi yang pertama yaitu memperdayakan ekonomi domestik yang sangat besar, ujarnya saat dihubungi Tempo pada Ahad 16 Oktober 2022. Strategi yang kedua berkaitan dengan pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Iskandar mengungkapkan inflasi pangan menjadi sumber inflasi utama di Indonesia, sehingga akan terus digalakkan gerakan tanam pekarangan, food estate, serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam. Strategi yang ketiga meliputi perbaikan iklim investasi dengan penerapan online single submission secara penuh di seluruh Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.